Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di podcast kami. Setelah sebelumnya kita telah membahas nilai-nilai aneka sebagaimana materi agenda 2 dalam Latsar CPNS tahun 2021 ini. Kini kami kembali untuk berdiskusi mengenai materi agenda 3 Latsar tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Untuk materinya manajemen ASN. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya untuk lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hendra Prastiawan, dan selanjutnya teman-teman kita yang luar biasa. Ada Mas Rigza. Halo Mas. Halo. Ada Mbak Tias. Halo Mbak Tias. Halo Mas. Dan ada Mbak Maria. Halo Mbak Maria. Halo. Pada siang ini kita akan mendiskusikan mengenai manajemen ASN. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, untuk lebih jelasnya, materi manajemen ini seperti apa? Mari kita bahas dalam podcast kali ini. Sebagaimana kita tahu bahwa pegawai ASN itu ada dua, yakni PNS dan P3K. Nah, yang mau saya tanyakan nih ke teman-teman, apa sih bedanya PNS dan P3K itu? Ada nggak yang bisa bantu? Boleh menjawab, Mas? Oh, silakan Mas Rigza. Baik, sebelumnya terima kasih buat Mas Hendra yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan juga teman-teman di sini. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari Mas Hendra ya teman-teman, mungkin untuk masyarakat awam secara umum, kita perlu mengetahui bahwa sebenarnya ASN itu apa sih? Tadi kan udah dijelasin sama Mas Hendra, terus ada PNS, ada PPK, lalu bedanya apa? Nah, mungkin yang pertama kita coba mengulik dulu PNS dan PPK itu secara nomenklatur itu artinya apa? Nah, PNS sendiri adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional atau NIP yang biasanya kita lihat di Nemtek tuh. Terus bedanya sama PPK apa? Nah, PPK itu adalah warga negara Indonesia yang juga telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan diangkat berdasarkan nih perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Di garis bawahi teman-teman, ada pernyataan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi yang berkaitan dan tentunya sesuai dengan perundang-undangan. Jadi bedanya di sini adalah masa jabatannya ya. Kalau PK diangkat dengan masa jabatan tertentu dan di sini juga tidak PPK sendiri tidak sama dengan PNS yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional seperti itu. Beberapa hal seperti kedudukan, peran, tugas, baik itu PNS sama PP3K itu sebenarnya sama sifatnya. Misalkan untuk kedudukan SN, baik itu PNS atau PPK, P3K itu sama-sama berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari golongan atau partai politik seperti itu. Itu untuk kedudukan ASN harus bersifat netral, baik itu untuk PNS maupun P3K. Lalu untuk perannya seperti apa? Nah, di sini baik itu PNS maupun P3K sama-sama punya peran sebagai perencana, pelaksana, pengawasan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, tadi bebas dari intervensi politik, serta harus bersih dari tindak dan praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi harus benar-benar
kita harus bersikap netral senetral mungkin karena kita menjadi contoh panutan bagi masyarakat. Tugasnya pun sama nih Mas, ada 3, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan yang terakhir perekat pemersatu satu bangsa. Nah, untuk kode etik dan perilakunya, bagaimana sih untuk pegawai ASN itu seperti apa? Dan apakah bisa untuk disamakan antara PNS dan P3K? Nah, ini aku mau nanya ke Mbak Dias, mungkin bisa menjelaskan, Mbak. Oh, boleh Mas. Oke, saya akan mencoba menjawab terkait dengan kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, seperti Oke. dijelaskan oleh Mas Oh Reza iya, tadi, siap Mbak, silakan Mbak. selain ada hak, kewajiban maupun tugas ASN itu juga punya kode etik dan kode perilaku dalam melaksanakan tugasnya. Nah, dalam Undang-Undang ASN itu nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa profesi ASN itu berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang tujuannya itu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Nah, kode etik dan kode perilaku ini diatur dalam undang-undang yang menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Nah, fungsi dari kode etik dan kode perilaku ini tuh sangat penting dalam birokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, maka dari itu, karena ini lingkupnya ASN, maka tidak hanya PNS saja, tetapi P3K juga wajib untuk mematuhi kode etik dan kode perilaku ini. Nah, ada kurang lebih ada 12 ya Mas ya dalam peraturan itu terkait dengan kode etik dan kode perilaku yang harus dipatuhi oleh ASN. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa saja, misalnya tuh melaksanakan Ya, intinya aja Mbak. siap, misalnya melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Selain itu juga sebagai ASN itu kita juga harus merahasiakan menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Selain itu juga kita harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dan ada banyak lagi. Berikut sih Mas yang saya sampaikan. Oke, terima kasih sekali untuk Mbak Tias. Baik, Ya, sama-sama. memang sih Mbak, untuk ASN itu memang perlu untuk melaksanakan kode etik dan perilaku Mbak, seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Tias tadi. Iya, betul. Untuk tujuannya itu kan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Betul sekali. Nah, harapannya juga nanti setelah kita untuk menjalankan kode etik dan perilaku, itu juga dapat memberikan kinerja pekerjaan yang lebih profesional dan kinerja tinggi bagi kita. Ya, betul Gitu. sekali, Mas. Nah, ini teman-teman masih semangat toh ini? Masih dong. Mbak Maria kok nggak ada suaranya? Nah ini tadi ya, kita menyambung tadi ya mengenai yang kinerja pekerjaan yang lebih profesional. Ini teman-teman pada tahu nggak kalau pada bulan Januari 2021 kemarin, Kemendesa mendapatkan penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau ASN. Tentang apa, Mas? Wah, ini nih, Saya baru tahu nih. kurang update. Nih ya, ini teman-teman sebelumnya udah pada paham dan pelajari belum mengenai materi sistem merit? Itu loh, sistem merit yang materi latsar kita, sistem yang digunakan untuk mengatur mengenai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar, tanpa membeda-bedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Dengan tujuan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Nah, sehingga nantinya pembangunan di bidang SDM aparatur itu dapat mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi dapat diwujudkan. Nah, karena hal itu, Kemendesa pun juga telah menerapkan sistem merit ini dalam hal penyusunan dan pengumpulan laporan kinerja ASN sebagai monitoring penilaian pengembangan karier berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kerja. Nah, hingga akhirnya Kemendesa itu meraih prestasi berupa penghargaan pelaksanaan sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dengan kategori baik pada bulan Januari 2021 kemarin. Jadi kita harus bangga
bahwa Kemendesa itu memiliki prestasi yang luar biasa mengenai pelaksanaan sistem merit ini, teman-teman. Oke, Wah, Mas. mantap sekali ya. Hmm. Net info, Mas. Oke ya. Nah, kita lanjutkan ya untuk podcast kali ini. Siap. Baik. Ya, dalam organisasi instansi Kementerian Desa juga kan diperlukan mekanisme pengelolaan ASN yang baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 seperti manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi dan sistem informasi. Nah, Mbak Maria, saya boleh nggak untuk dijelaskan apa sih mekanisme pengelolaan ASN itu? Dan sudah diterapkan atau belum sih di Kemendesa? Baik. Terima kasih Mas Hendra. Untuk mekanisme pengelolaan ASN itu sudah diterapkan di Kementerian Desa. Seperti yang kita tahu, seperti manajemen PNS, kita kan pernah mengikuti tes CPNS. Itu merupakan adalah salah satu bagian dari manajemen PNS itu sendiri. Dan sama seperti manajemen P3K, namun ada yang berbeda di antara manajemen PNS dan P3K, yaitu kalau di PNS itu ada promosi, mutasi, seperti itu kan. Dan ketika mereka melanggar disiplin kerja, maka adanya pemberhentian. Kalau di manajemen P3K itu tidak ada promosi rotasinya. Dan ketika mereka melanggar disiplin kerjanya, maka adanya pemutusan hubungan perjanjian kerja, seperti itu, Mas. Dan semuanya menyinggung hal yang tadi, yang sudah Mas bahas tentang sistem merit, semuanya menggunakan sistem merit. Dan ditambah lagi untuk pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Kita barusan melaksanakan loh Mas pejabat pimpinan tinggi ya untuk di Kementerian Desa belum lama ini. Nah, berbicara tentang sistem informasi itu sudah kita lakukan di Kementerian Desa, seperti bagaimana adanya Simpek, yaitu untuk data pegawai yang ada di Kementerian Desa. Beberapa sistem mekanisme ini sudah Kementerian Desa lakukan. Terima kasih Mas Hendra. Wah, terima kasih sekali Mbak Maria, yang sungguh teman-teman ini memang semangatnya luar biasa pada siang hari ini. Semoga dalam pelaksanaan untuk manajemen ASN ini dapat lebih meningkatkan kinerja ASN untuk lebih profesional dan memberikan yang terbaik bagi negeri, serta menjaga martabat dan kehormatan ASN ya teman-teman ya. Ini masih semangat ya ini ya? Masih Mas, masih semangat. Oke, mungkin untuk pembahasannya mungkin saya rasa udah cukup ya teman-teman ya. Ya, Atau ada yang mau menambahi atau menyanggah atau memberikan tanggapan? mungkin sebagai penutup kita bisa ngasih closing statement Mas terkait dengan pembahasan pada hari ini. Oke, silakan. Mungkin Mbak Tias ya bisa mulai. Oke. Saya juga boleh kalau Mbak Tias belum mau. Oke ya, Oke, dari silakan saya dulu monggo. ya. Ya, terkait dengan podcast kita pada hari ini mengenai manajemen ASN, dengan menerapkan manajemen ASN yang baik, maka akan menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Sehingga perlunya kesadaran semua orang dari berbagai lapisan mengenai perbaikan manajemen ASN ini. Mbak Maria mungkin mau melanjutkan, Mbak, silakan. Oke. Mengetahui tentang manajemen PNS ini sangat kita perlukan agar kita sebagai ASN, ya khususnya sebagai seorang CPNS, agar kita mengerti apa hak dan kewajiban kita. Mas Rigza, monggo Mas, closing statement Mas untuk podcast kita hari ini, Mas. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mas Hendra. Jadi sedikit dari saya bahwa manajemen ASN ini sebenarnya kan kayak suatu sistem, tapi sistemnya kompleks gitu ya. Apalagi dalam hal manajemen PNS dan P3K-nya. Nah, oleh karena itu menurut saya perlu sinergi dan dukungan dari semua pihak yang terlibat, terus betul-betul terlibat dengan baik agar mulai tahap awal sampai tahap akhir ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Seperti itu sih, Mas. Amin ya. Untuk selanjutnya sebelum mengakhiri saya akan juga memberikan closing statement.
bahwa kita sebagai ASN itu haruslah menjunjung tinggi kode etik dan perilaku, serta memberikan kinerja yang profesional bagi negara. Oke ya teman-teman, mungkin diskusi kita cukup sampai di sini dulu. Dan untuk Mas dan Mbak dan juga teman-teman semua yang menonton podcast kita ini, semoga apa yang kita diskusikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin sekian dari kami. Amin. Ya, mungkin sekian dari kami dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.